Vicky ini sempat menginfokan ke abang terkait laporan yang di Polda sendiri sudah naik sidik dan Vicky sudah diperiksa Sudah di BAP di rumahnya. Kenapa bang akhirnya lebih memilih diperiksa di rumah? Ya nggak tahu, penyidiknya katanya datang langsung ke sana minta di BAP karena mungkin juga karena statement saya, karena waktu itu kan perkara naik sidik tapi Vicky kan belum diperiksa sama sekali. Sehingga memang polisi mungkin dari apa yang saya sampaikan tuh mereka akhirnya ya upaya kita datang aja lah, periksa di rumah. Kan periksa itu tidak harus di kantor. Di restoran boleh, di rumah boleh, kan orang diperiksa kan boleh di mana saja. Yang penting diperiksa, yang penting kan hasil BAP-nya. Itu kan yang digelar, bukan soal tempat ya. BAP itu tidak harus tempat. Mungkin Vicky sendiri cerita nggak sih bang, mungkin pada saat pemeriksaan kemarin sendiri terkait laporannya di Polda, mungkin gimana jalannya pemeriksaan, berapa pertanyaan atau seperti apa? Itu sebenarnya hari ini ya, harusnya Vicky harus ketemu saya untuk menjelaskan itu, tapi belum juga ketemu kan. Jadi kalau ketemu dia akan jelaskan berapa pertanyaan, apa saya ditanyakan oleh pihak penyidik. Tentunya pertanyaan tidak jauh-jauh dari unsur pasal penipuan kan gitu. Tapi Vicky sendiri berarti tidak merasa atau gimana sih bang untuk case yang dugaan penipuan itu? Vicky sendiri menyatakan bahwa dia tidak pernah menerima uang sama sekali dari para si pelapor. Sehingga menurut Vicky semuanya akan dia bantah. Dia akan menyampaikan sebenar-benarnya apa yang terjadi antara pelapor dan Vicky pada situ. Kalau menurut Vicky tidak ada hubungannya. Bagaimana dia tidak mendapat uang sama sekali kalau dia dilaporin? Berapa sih bang nominalnya mungkin juga dari laporan? Ratusan juta. Berarti itu atas awal mulanya memang saling kerjasama kah satu kedua belah pihak? Ya tentunya kan udah pasti kan namanya transfer duit kan pasti ada kerjasama lah. Tapi saya tidak tahu kerjasama dalam bentuk apa. Tapi intinya bahwa uang itu tidak pernah Vicky terima langsung daripada si pelapor atau tidak pernah menerima uang itu pun sebesar apapun tidak pernah terima. Saya nggak tahu uang itu ditransfer ke siapa. Dan mungkin ketika saat diperiksa sendiri mungkin tidak didampingi dengan lawyer bang? Harusnya tahap penyidikan. Ketika penyidik melakukan BAP terhadap Vicky harusnya didampingi oleh, karena ancaman hukuman 5 tahun ke atas, 5 tahun ke bawah, kalau penipuan 5 tahun ke bawah. 5 tahun itu harusnya didampingi. Tapi nggak tahu polisi memang ke sana sudah membawa lawyer yang disiapkan atau bagaimana, kan kita nggak tahu. Oke bang, mungkin selain apa sih bang yang diminta atau yang dicurhatkan Vicky ke abang sendiri, mungkin terkait kasus-kasusnya yang sedang berjalan, artinya kan Polda sudah naik sidik, lalu tambah lagi pelaporan Fang mungkin bang? Ya kalau menurut Vicky sebagai warga negara yang baik, ketika ada panggilan dia datang untuk klarifikasi. Ini kan baru laporan, tentunya klarifikasi tahapan-tahapannya kan akan dilakukan. Kan belum naik ke tahap tersangka, masih tahap sidik, satunya masih LP. Nah, ini masih butuh waktu dan proses ya. Segala sesuatunya bisa terjadi, bisa perdamaian, bisa lanjut ke proses hukum, bisa lanjut ke pengadilan. Semua bisa terjadi, tapi saran saya karena ini masalah privat ya, untuk masalah pelantaran, sebaiknya duduk bersama dan selesaikan secara kekeluargaan. Tapi untuk kasus penipuan ya harus antara korban dan sebagai pelapor itu kan harus bisa berjumpa menyelesaikan persoalannya baik di dalam maupun di luar proses hukum. Dan mungkin sempat curhat juga bang, artinya mengganggu kinerja dari Vicky sendiri, artinya dari pekerjaan, mungkin kerugiannya terkait case ini. Kalau itu sih tentu ya, namanya juga orang dilaporkan kan waktunya pasti tersita. Kapan saja dipanggil harus datang, selama proses kasus itu belum tuntas, damai atau dicabut kan gitu. Oke.